kebahagiaan orang percaya bukan terletak pada harta atau rumah kita yang mewah atau mobil kita yang mewah ataupun pendidikan atau pacar yang cantik dan ganteng, tetapi kebahagiaan orang percaya yang pertama adalah dosanya diampuni. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, percuma kita punya mobil mewah, percuma kita punya rumah mewah, percuma semuanya kita miliki, tetapi dosa kita tidak diampuni. Ketika kita meninggal, mau kemana kita? Apa yang harus kita lakukan? Ke surga atau neraka? Itu pilihan kita tersendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa Raja Daud seorang raja. Kalau raja tadi saya sudah bilang bahwa dia sudah pasti kaya raya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Raja Daud tidak menyebutkan bagaimana ketika dia kaya raya, kebahagiaan dia adalah yang dia memiliki istri, memiliki anak, atau kedudukan sebagai seorang raja. Tetapi Raja Daud sendiri berkata bahwa kebahagiaan orang percaya adalah dosanya diampuni. Karena itu hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sudah tahu bersama bahwa orang yang tidak percaya Tuhan pun pasti bahagia. Orang yang percaya Tuhan pun pasti bahagia. Yang menjadi pertanyaan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia bahagia, tetapi dapatkah pengampunan dalam dirinya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi di sini kita melihat bahwa terjadi perbedaan antara dua hal ini, bahwa kebahagiaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya itu sangat berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang yang tidak percaya dia bahagia karena memiliki harta yang banyak, karena memiliki sesuatu yang dia inginkan, memiliki sesuatu yang mungkin mencukupi kebutuhannya, tetapi belum tentu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, di sini Raja Daud berkata bahwa sudah pasti dia mendapatkan pengampunan. Kalau kita melihat cerita ini, kalau kita melihat cerita ini di dalam Mazmur yang pasal yang ke-32 ini, kita melihat bahwa ini cerita atau pengalaman Raja Daud ketika dia melakukan dosa. Karena cerita yang terjadi sebenarnya itu di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12. Di situ cerita bagaimana Daud melakukan dosa. Dia melakukan dosa ketika dia tidur dengan istri Uria. Di situ dia melakukan dosa, dia berusaha untuk menutupi dosa itu. Tetapi ketika Nathan datang memperingati Daud, Daud menyesal. Dan di sini ini adalah tindakan dan ini adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan hanya Raja Daud yang menulis tadi di ayat 1 dan 2, tetapi Rasul Paulus juga menulis hal itu. Jadi Rasul Paulus juga merasakan hal itu, bahwa kebahagiaan orang percaya adalah ketika dosanya diampuni. Daud juga mengatakan hal itu, Rasul Paulus juga mengatakan hal itu. Jadi bukan satu orang, artinya ini betul, ini real, ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Jadi kalau hari-hari ini kita sakit, lalu kita gelisah, atau sesuatu yang kita belum dapatkan, kita galau, gelisah dan lain sebagainya, kita harus tahu bahwa saya adalah orang yang sudah diampuni pelanggarannya. Jadi itu yang seharusnya menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu tidak didapatkan oleh semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akibat menutupi dosa, kita bisa melihat di ayat 3 dan 4. Di situ adalah akibat seseorang menutupi dosa. Jadi Daud juga berkata bahwa akibat menutupi dosa di situ, kalau saya melihat di terjemahan lainnya, di terjemahan Firman Allah yang hidup, bukan terjemahan baru, terjemahan Firman Allah yang hidup, kalau ada di Alkitab di HP itu ada. Di situ berkata bahwa dahulu aku tidak mau mengakui dosa-dosaku, tetapi ketidakjujuranku membuat sengsara dan memenuhi hari-hariku dengan keputusasaan. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika seseorang menutupi dosa, apalagi dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi
apalagi dia sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan, di situ hari-harinya akan ada keputusasaan, sengsara akan menimpa orang itu. Rasa bersalah dalam diri orang itu yang jelas dialami. Karena apa? Melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Tidak mau itu adalah sebab akibat dari tidak mau mengakui dosanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa Daud sendiri ketika dia menutupi dosanya, di situ kesengsaraan yang dialami oleh Raja Daud. Saya dan Bapak Ibu hari-hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita melakukan suatu dosa, saya yakin pasti kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Pasti akan ada rasa bersalah dalam kehidupan kita karena melakukan dosa. Saya yakin itu seringkali kita mengalami hal itu. Ketika kita melakukan suatu dosa, lalu kita berusaha untuk menutupi dosa itu. Saya yakin akan ada rasa bersalah dalam kehidupan kita. Apalagi saya itu sering berpikir bahwa sering kita mengetahui tentang kebenaran, semakin banyak kita mengetahui tentang kebenaran, maka semakin banyak juga kita mengetahui tentang dosa yang harusnya tidak kita lakukan. Saya yakin hal itu pasti kita alami dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi di sini saya percaya bahwa kita semua ketika melakukan dosa, kita tidak berusaha untuk menutupi dosa itu, tetapi kita datang kepada Tuhan, memberitahukan dosa kita, mengaku kepada Tuhan apa yang saya dan saudara lakukan ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan manusia atau kebiasaan manusia, ketika melakukan dosa, ketika sudah hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan, yang dilakukan oleh manusia adalah apa? Tidak mau mengakui dosa yang dia lakukan atau lari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Adam dan Hawa, ketika mereka melanggar, mereka jatuh dalam dosa, Tuhan datang dan mencari mereka. Tetapi mereka pergi dan bersembunyi, lari dan bersembunyi. Itu adalah kebiasaan manusia yang dahulunya sudah dialami oleh manusia pertama, yang hari ini juga saya yakin bahwa saya dan saudara mengalami hal itu juga. Ketika kita melakukan dosa, bukan datang kepada Tuhan dan mengaku kepada Tuhan, tetapi justru kita lari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, tidak mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan bukan teman kita yang ketika kita mengaku aib kita, mengaku dosa kita, lalu Tuhan bilang kepada malaikat, tadi dia melakukan dosa, dosanya sangat memalukan. Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Tuhan ketika kita mengaku dosa kita, Bapak Ibu, dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Oleh sebab itu, jangan malu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selain Adam dan Hawa, Yudas juga, ketika dia menjual Tuhan Yesus, dia pergi dan menggantung diri. Akibat ada perasaan bersalah dalam kehidupan Yudas, sehingga dia pergi menggantung diri. Jadi maksud saya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita melakukan suatu dosa, ketika kita melakukan suatu pelanggaran dalam kehidupan kita, jangan sampai perasaan bersalah dalam kehidupan kita lari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, sehingga akhirnya mengakibatkan seperti Yudas, pergi dan menggantung diri, mengambil suatu tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, datang kepada Tuhan, beritahukan dosa atau pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini jelas bahwa orang percaya harus mengakui kesalahannya. Di mana kita melihat? Di ayat yang kelima. Kita lihat, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa Raja Daud mengakui kesalahannya. Di ayat yang kelima dia berkata bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Pak, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan di sini kita melihat kata selanjutnya dia berkata bahwa engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu saudara-saudara melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, kita beritahukan pelanggaran kita beritahukan dosa kita kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita. Itu bukan Tuhan saudara-saudara. Itu bukan Tuhan yang kita kenal. Tetapi di sini pengalaman Raja Daud, ketika dia mengaku dosanya, mengaku pelanggaran-pelanggarannya, di sini Alkitab berkata bahwa Tuhan mengampuni kesalahan karena dosaku. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yohanes juga menulis bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, Dia akan menutupi kesalahan kita, dan Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sesama orang Kristen ataupun kita dengan agama seberang, saya yakin mungkin ketika seseorang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, kita akan mengampuni orang itu. Tetapi kita bisa mengampuni siapapun karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Tetapi kita tidak bisa memberikan penebusan kepada siapapun, karena penebusan hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hari ini kita tidak akan bisa melakukan penebusan, tetapi yang bisa kita lakukan saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang percaya bahagia karena ada tuntunan Tuhan. Jadi tadi yang pertama, kebahagiaan orang percaya yaitu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kebahagiaan orang percaya yang kedua yaitu selalu mendapat tuntunan Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebahagiaan orang percaya bukan hanya mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kebahagiaan orang percaya juga selalu mendapat tuntunan dari Tuhan. Itu terbukti Raja Daud dari awal dia menjadi raja atau sebelum dia menjadi raja, dia selalu merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya dia menjadi raja, dia bahkan sudah jatuh dengan istri Uria. Di situ dia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosanya, dia masih tetap merasakan tuntunan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Google Map, mungkin di sini kita sudah, mungkin saya yakin kita semua sudah pernah menggunakan Google Maps. Google Maps, ketika kita menggunakan Google Maps, fungsi Google Maps adalah memberikan kita arah, memberitahukan kita arah atau jalan yang harus kita tempuh, kemana kita harus pergi, kemana kita harus lewati. Itu fungsi Google Maps. Google Maps ketika kita salah jalan, dia tidak akan bilang kepada kita bahwa kamu bodoh sekali, saya sudah memberitahukan kamu jalan lewat sini, tetapi kamu masih lewat sini. Google Maps tidak seperti itu. Tetapi ketika kita salah jalan, Google Maps akan memberikan kita jalan yang lain, memberikan kita jalan yang baru yang harus kita lewati supaya bisa sampai kepada tujuan kita. Begitupun dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan ketika kita jatuh, kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan yang baru. Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang baru. Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang harus kita lalui, sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi tidak tinggal diam dan terpuruk, atau Tuhan bilang kepada kita bahwa kamu bodoh sekali, kenapa kamu harus melakukan itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi tuntunan Tuhan, walaupun kita jatuh, walaupun kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita.
hari-hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang memberikan nama anak pun membutuhkan tuntunan Tuhan. Kalau kita searching di Google, kita melihat bahwa, coba Bapak Ibu cari di Google, cari nama anak teraneh di dunia. Itu pasti ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya jas hujan, ada yang namanya Satria Baja Hitam, ada juga yang namanya mati. Jadi di sini maksud saya bahwa untuk memberikan nama anak pun membutuhkan tuntunan Tuhan. Apalagi kehidupan kita yang masih di dunia ini, yang jelas membutuhkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengarahkan setiap kehidupan kita. Dalam Yosua 1 ayat 5b berkata bahwa aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tuntunan Tuhan bukan hanya dialami oleh Raja Daud, tuntunan Tuhan bukan hanya dialami oleh nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain, tetapi tuntunan Tuhan juga dialami oleh Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel. Tuntunan Tuhan selalu ada bersama dengan Yosua. Tuntunan Tuhan selalu ada kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi harus kita syukuri bahwa kebahagiaan orang percaya bukan terletak pada kemewahan, harta, tahta, atau wanita dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan orang percaya adalah mendapatkan pengampunan dan juga selalu mendapatkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menuntun kita kemana kita harus pergi. Tuhan akan menuntun kita kemana atau apa yang harus kita lakukan. Di situ selalu ada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya bahagia karena dikelilingi kasih setia Tuhan. Ini khotbah ini masih berhubungan dengan khotbah Bibi kemarin di gereja. Di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-10 berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, banyak kesakitan, banyak penderitaan yang dialami oleh setiap orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Orang tidak percaya Tuhan pun pasti mendapatkan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan menuntun seseorang, Tuhan mengarahkan seseorang, ketika Tuhan memberikan suatu petunjuk kepada seseorang, karena orang itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal itu. Kalau kita melihat bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka pergi ke tanah perjanjian. Di situ ketika siang hari Tuhan memberikan mereka tiang awan, malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api. Ketika mereka lapar, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan memberikan mereka mana atau roti. Saya berpikir bagaimana kalau Tuhan memberikan mereka toko rotinya, bukan rotinya. Pasti mati semua itu bangsa Israel. Apalagi sering protes kepada Tuhan. Kalau Tuhan langsung memberikan toko rotinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tuntunan Tuhan sudah terjadi 2000 tahun lalu, tuntunan Tuhan sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hari ini juga saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara juga merasakan hal yang sama, merasakan tuntunan Tuhan. Dalam Ratapan 3:22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan orang percaya hari-hari ini jangan kita mencari sesuatu di dunia ini untuk memuaskan keinginan daging kita, memuaskan kebahagiaan kita. Tetapi yang harus kita tahu bahwa kebahagiaan sudah kita dapatkan, yaitu mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan juga selalu merasakan tuntunan Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita bersedih karena suatu hal yang tidak kita dapatkan. Itu tidak masalah. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya sudah kita dapatkan, yaitu pengampunan dari Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya minta Pak